Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih info nih tentang PPDB Mugaru 2024-2025. Di bulan Agustus ini sampai November nanti dibuka PPDB Jalur Inden. Lalu kira-kira apa ya kompensasinya kalau daftar di bulan itu? Kompensasi yang pertama, kamu dapat diskon 4 juta rupiah. Wow, banyak banget kan guys? Ya pastilah, Mugaru gitu loh. Yang kedua, atau number 2 alias nomor loro guys. Biayanya bisa diangsur. Dengan membayar 2,5 juta terlebih dahulu, kamu sudah dinyatakan sebagai siswa Mugaru. Mudah kan? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Jadi bagi kamu yang pengen sekolah di Mugaru, ayo guys cepetan daftar. Ingat, kuota terbatas. Ingat guys, sekolah mahal tuh banyak pol, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya, aku ada sesuatu nih buat kalian. Mana ya? Oh ini nih. Love you all. Ini kucingnya ini. Bos. Ini halus ini guys. Ini Pak Nur namakan si siapa ini namanya? Wah, ngalem guys. Ngalem. Iya. Ini warga baru di Mugaru ya. Karena setiap pagi itu kesini. Ini jantan guys. Ini jantan halus sekali nih bulunya. Guys. Nah, ini. Woi, warnanya putih dan ini sangat halus. Oke. Biar dia main di sini. Nah, dia ikut apel, dia tidak pernah telat apel. Beda dengan anak-anak ada yang telat ya. Ini tidak pernah telat ini. Dan Pak Arul ini ada seekor kucing baru. Ini setia menemani. Jadi dari tadi itu di sini. Oke, luar biasa ini ya. Dan ini ada Pak Arul guys. Pak Arul ini setia menemani siarannya Pak Nur ya. Ini Pak Arul ini hari ini sangat tampan sekali. Nah ini bolak-balik Pak Nur ini mau tanya resepnya apa Pak Arul kok bisa tampan seperti ini Pak Arul? Resep agar kita selalu kelihatan tampan itu yang pertama, kita harus rajin-rajin merawat tubuh kita, khususnya bagian wajah kita. Caranya bagaimana ya? Kalau kita selesai aktivitas atau kita aktivitas di luar, kita cuci muka kita itu dengan ya seperti kan banyak sekali ya sabun cuci muka untuk laki-laki itu. Yang kedua, ini resep dari dalam tubuh kita, dari hati kita. Kalau hati kita ceria, otomatis wajah kita tuh kelihatan ceria, kelihatan bersih, kelihatan tampan. Tapi kalau hati kita sedang sedih, sedang galau, otomatis raut muka kita itu kelihatan kurang menyenangkan dilihat orang. Dan selain tampan ya, ini kalau kalian dekat dengan Pak Arul ini pasti baunya ini wangi. Nah ini sudah tampan wangi. Nah ini Pak Arul, ini saya mau tanya parfumnya Pak Arul ini apa sebenarnya? Parfum? Iya. Kalau bicara parfum itu saya tidak mau berganti-ganti merek parfum Pak Nur. Jadi kalau dulu itu saya sering ganti-ganti. Ini cocok apa enggak? Ini disukai teman atau enggak? Ini disukai terutama lawan jenis atau enggak? Jadi sering ganti-ganti. Tapi setelah saya menemukan yang cocok, saya tanya teman saya, ini enak enggak baunya? Oh bagus, enak gitu. Akhirnya saya tentukan satu pilihan, yaitu Aqua. Jadi parfumnya Pak Arul ini Aqua dan tentunya harganya enggak kaleng-kaleng harganya ini. Harganya pasti mahal karena saya sering minta ke Pak Arul untuk parfum ini. Nah, sebenarnya parfum ini seberapa penting Pak bagi orang yang aktif sepanjang hari seperti kita ini? Ya kalau aktivitas kita padat, kadang di luar ya kadang di dalam. Apalagi kalau kita aktivitas yang sering di luar, otomatis parfum itu sangat dibutuhkan sekali. Karena apalagi kita sering
ketemu dengan orang, sering berdekatan dengan orang, otomatis kita harus membuat mereka itu merasa nyaman. Jadi dengan kenyamanan mereka kita akan disukai oleh banyak orang. Nah, salah satu cara untuk membuat orang-orang itu nyaman di dekat kita, kita juga harus memakai parfum. Jadi parfum itu juga penting karena kalau kita menggunakan parfum, kadang kita itu diketahui, misalnya parfum Aqua ini ciri khasnya Pak Arul, parfum Calvin Klein ini ciri khasnya Pak Nur. Jadi saat kita lewat itu bau kita terasa aroma, misalnya Aqua aroma parfum yang khas milik kita, otomatis orang itu akan tahu, oh ini Pak Arul, oh ini Pak Nur ini. Luar biasa. Jadi bau itu kan ada dua macam Pak Rul ya. Ada yang bau yang enak, ada bau yang tidak enak. Nah, ketika kita itu memilih untuk membahagiakan teman-teman kita, ini sudah selayaknya kita ini setiap hari memakai parfum. Jadi ketika kita baunya ini wangi, ini artinya berbagi kebahagiaan. Kalau bau kita ini tidak wangi alias tidak enak, ini berbagi penderitaan. Ya kalau 1 hari 2 hari, ini 3 tahun di sekolah. 3 tahun di sekolah dan 3 tahun itu pula teman-temannya itu merasa tersiksa. Oke, Pak Rul, ini ngomong-ngomong tentang parfum, Pak Rul, parfum yang paling mahal. Nah ini parfum yang paling mahal, ini yang pernah dibeli Pak Rul, ini harganya berapa? Kalau bicara parfum, Anur, parfum itu kan banyak terjual di luar sana ya, di toko-toko atau sekarang di desa-desa pun banyak sekali outlet-outlet yang menjual parfum. Tapi kalau parfum yang memang ori itu 100% bibit parfumnya asli, itu yang mahal Pak Nur. Jadi kadang kita menjumpai parfum yang mana baru kita semprot harum, sesaat kemudian paling enggak 5-10 menit sudah tidak terasa baunya. Itu yang istilahnya parfum yang palsu. Jadi kalau parfum yang asli saya pernah beli itu ya enggak terlalu mahal Pak Nur ya, 100-an, kurang lebih 100.000. 100.000 itu kira-kira kalau 10 mili itu kalau yang asli baru 1 milinya itu kan 5.000 kali 10 berarti 50.000. Wah, ini sudah termasuk mahal ini Pak Rul, sudah termasuk mahal. Mungkin ketika dipakai ini nggak akan hilang baunya, sampai dicuci 3 kali pun nggak akan hilang baunya ini. Dan ini wah luar biasa ini ya. Kalau parfum yang menyengat Pak Rul, nah ini kan ada ya orang itu yang berusaha untuk membahagiakan teman-temannya dengan wangi, tapi baunya ini menyengat. Nah, menyengat sangat nyogrok irung sampai gak doyan mangan. Nah, ini apa saran-saran Pak Harul untuk memilih parfum yang disukai oleh teman-teman? Kalau saya berbicara tentang parfum, itu kadang parfum yang saya tanya dulu kepada penjualnya, ini parfum yang ngetren, parfum yang banyak disukai, atau parfum yang paling laris di toko ini apa? Ditunjukkan sama penjualnya. Oh ini, berarti saya berpikir kalau parfum ini laris, otomatis banyak yang pakai, banyak yang suka. Jadi saya pertimbangkan itu. Tapi kalau kadang parfum yang menyengat, saya itu pernah lagi ada rapat gitu ya, begitu teman saya masuk parfumnya menyengat itu, tapi tidak membuat orang senang. Tidak membuat orang senang, malah orang-orang itu tersiksa, bahkan menjauhinya. Jadi sempat begitu dia duduk di tengah, itu banyak orang yang menjauhinya karena nggak kuat parfumnya. Kadang ada orang yang alergi parfum, jadi itu yang harus dipertimbangkan kalau kita memakai parfum. Oke, jadi harus tanya-tanya dulu ke penjualnya. Ini kira-kira ini yang lagi tren ini apa? Karena penjual minyak wangi ini pasti paham gitu kan. Berapa orang yang membeli parfum Aqua misalnya atau Kristal, ya itu kan sudah tahu. Jangan sampai kita ini sok tahu gitu yo. Pak, saya mau beli parfum yang ini, ternyata Pak Rul, ternyata nggak disukai sama
orang gitu loh, sama teman-teman. Saya punya pengalaman menarik Pak Arul. Jadi ketika saya itu dikasih minyak wangi gitu ya, dikasih minyak wangi, ini baunya kok menyengat gitu loh. Akhirnya nggak dipakai, ditaruh di di atasnya kulkas. Nah, di rumah saya itu kan ada tikus. Kalau malam itu tikus itu berkeliaran. Nah, pada suatu hari ini parfumnya ini kesampar anak saya, klotrak, akhirnya pecah Pak Arul. Dan baunya ini waktu itu langsung menyebar ke seluruh ruangan itu. Dan mulai saat itu Pak Arul, nggak ada satupun tikus yang berkeliaran lagi. Saya ini menyimpulkan, wah ini parfum ini bukan untuk orang, ini sebenarnya untuk mengusir tikus ini. Iya seperti itu. Saya pernah ini Pak Arul dikasih hadiah parfum ya, karena ada saudara itu yang berlayar itu ke Inggris Pak Arul ya, karena dia kan angkatan laut ya. Nah, berlayar ke Inggris, pulang-pulang itu bawa parfum. Nah, parfumnya ini wah luar biasa. Saya cek di Google itu, wah harganya kok segini gitu loh. Dan saya pengen membuktikan aja, apakah yang mahal itu apakah awet atau disenangi banyak orang. Ternyata luar biasa Pak Arul, dengan harga yang cukup fantastis kalau menurut saya untuk ukuran parfum ya. Itu dicuci sampai 3 kali. Ini memang saya sengaja, dan itu tidak hilang Pak Arul. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi ono rego ono rupo. Nah, Pak Arul, kalau suruh milih Pak Arul, pilih bau yang wangi atau bau yang tidak enak? Ya tentu saja saya ingin bau yang wangi, harum, yang bisa membuat orang nyaman. Kalau tadi Pak Nur bicara pengalaman tentang minyak wangi, saya juga punya pengalaman minyak wangi Pak Nur. Ada teman saya itu nggak pernah pakai minyak wangi sehingga baunya kurang menyenangkan. Akhirnya teman-temannya itu bilang ke dia, kamu beliau minyak wangi, beliau parfum, kamu itu dekat dengan orang-orang, jadi biar mereka kerasan, biar mereka nyaman dekat kamu, maka pakai parfum. Tapi dia nggak mau juga. Aku nggak mau pakai parfum gitu. Terus akhirnya karena teman-temannya banyak yang sering mengatakan kalau baumu kurang menyenangkan, akhirnya dia beli parfum. Tapi akibatnya di rumah istrinya sering nyanyi, biasanya tak pakai. Akhirnya terjadi masalah dalam rumah tangganya itu. Akhirnya dia tidak memutuskan lagi untuk tidak pakai parfum. Iya, luar biasa. Biasanya nggak pakai minyak wangi, terus ini pakai minyak wangi malah jadi masalah. Oke. Jadi sebenarnya minyak wangi atau parfum itu sebenarnya bukan, kalau kita niatkan baik, ini memang baik Pak Arul ya, untuk membahagiakan orang misalnya. Karena kan aktivitas kalau begitu padat itu kan tengah hari Pak Arul, tengah hari itu sudah nggak pede karena baunya sudah nggak enak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pemakaian minyak wangi itu dimaksudkan untuk mengurangi bau-bau yang kurang enak di dalam diri kita, ini kayaknya ini malah perlu banget gitu loh ya. Karena apa? Karena kalau disuruh milih ya kita kan pilih bau yang wangi, tetapi jangan sampai berlebih juga gitu loh ya. Karena kalau berlebih itu jatuhnya itu bukan untuk membahagiakan orang lain, tetapi sudah menarik perhatian orang lain atau menarik perhatian lawan jenis. Ini yang tidak boleh seperti itu. Oke, Pak Arul, ini kita kan ngomong-ngomong tentang parfum ya Pak Arul ya. Ini dibablasno ya Pak Arul. Nah, bagaimana caranya, ini terkait dengan penampilan baru, bagaimana caranya supaya penampilan kita itu tetap menarik baru. Nah, jadi selain wangi itu kan juga harus menarik. Ini apakah perlu perawatan gitu baru? Kalau kita bicara untuk menjaga penampilan kita tetap terjaga sepanjang masa, ya kalau seperti saya ini tidak perlu perawatan Pak Nur ya. Jadi cuma ya biasa-biasa aja, wajar-wajar saja. Misalnya rajin cuci muka, apalagi saat cuci muka itu diniati dengan berwudu, otomatis kita dapat sunahnya, jadi dapat pahala. Dan juga memakai minyak wangi itu kan juga sunnah Pak Nur ya. Apalagi hari Jumat mau pergi ke sholat Jumat itu disunahkan untuk
memakai minyak wangi. Kenapa? Karena kita berdekatan dengan orang banyak. Kalau saat kita berdekatan dengan orang banyak lalu bau kita tidak menyenangkan, otomatis orang itu juga merasa nggak nyaman gitu loh. Jadi kalau Pak Nur tadi menyampaikan kita harus berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan salah satunya dengan memberikan aroma wangi, aroma harum kepada orang di sekitar kita. Sambil kita paling tidak tersenyum di depan mereka, ngajak bicara dengan baik, dengan enak, itu salah satu berbagi kebahagiaan. Nah, untuk tetap penampilan kita tetap terjaga ya, kalau saya sendiri sih sebagai laki-laki nggak harus pergi ke salon, nggak harus pergi ke paling tidak rumah cantik istilahnya itu. Jadi nggak harus ke sana, nggak perlu buang-buang uang. Nggak perlu buang-buang uang yang akhirnya kalau kita kelihatan tampan itu dari dalam diri kita, inner beauty, dan juga dari luar kita tersenyum, kita menunjukkan wajah yang semeringah kepada orang lain. Saya kira itu cukup. Luar biasa. Jadi ketampanan kita, Pak Arul, kesemringan kita ini memang dipengaruhi dari dalam. Ini saya sangat setuju sekali ya. Jadi suasana hati itu mempengaruhi raut muka gitu kan. Kalau suasana hati ini sedang keruh, sedang bergemuruh, Pak, sedang bergemuruh, jadi wajahnya itu serem. Begitu melihat orang itu piar, langsung kurang semeringan. Jadi membawa aura yang kurang baik di sekitar kita. Oke. Ini di belakang kita ini ada, oh iya, ini ada Pak Wawan, ada Pak Agil, ada Bu Tias. Nah, ini saya memilih yang pakai seragamnya seperti saya dulu. Oke, Pak Wawan, monggo Wawan. Ini kita wawancara dulu Wawan. Terima kasih Pak Arul. Iya, wawancara. Iya, bukan wawan canda. Oke, Pak Arul. Pak Arul, Pak Wawan. Pak Wawan ini kan tentunya setiap hari kan pakai minyak wangi, betul Pak Wawan? Betul. Nah, minyak wangi yang dipilih Pak Wawan itu seperti apa? Apa tips-tipsnya dari Pak Wawan memilih minyak wangi? Iya Pak Nur, terima kasih. Jadi kalau saya memilih minyak wangi ini, saya suka bau-bau yang lembut Pak Nur ya. Lembut. Jadi ya istilahnya kalau bahasa Jawa ini tidak nyegrak ya. Oh iya. Ya, jadi saya suka bau-bauan yang lembut ya, seperti hati saya yang juga lembut Pak Nur. Ya memang ini sangat penting Pak Nur ya. Jadi kesan harum rapi itu perlu kita bangun, karena ya menurut saya itu membuat kita nyaman dan orang yang kita ajak komunikasi juga nyaman. Berbeda dengan mungkin ketika tampilan kita kurang rapi, bahkan aroma kita tidak nyaman bagi orang lain, itu juga nanti berbeda tanggapannya. Mungkin kalau mau komunikasi itu buru-buru ya, biar ya segera menjauhi, berlalu gitu ya. Itu menurut saya Pak Nur. Jadi saya suka bawaan yang lembut dan tidak menyengat itu. Oke Pak Wawan, kalau boleh tahu Pak Wawan, ini minyak wanginya Pak Wawan ini kan ya itu memang lembut gitu ya. Nah, ini berapa yang paling mahal, minyak wangi yang paling mahal yang pernah Pak Wawan beli? Ya, disebutkan nominalnya Pak ya, berapa? Saya beli yang biasa-biasa Pak Nur ya, yang penting saya suka baunya. Paling kisaran harga antara 25.000 sampai 30.000 Pak Nur, nggak perlu mahal-mahal. Itu sudah mungkin ya dipakai sekitar 3 mingguan mungkin masih bisa itu Pak Nur. Tapi saya punya tips, ini saya tanya ke penjual, Pak, tipsnya biar aroma itu awet gimana Pak? Katanya penjualnya itu ditaruh di kulkas. Iya, tapi bukan di freezernya Pak Nur. Saya coba ya, memang
ya menurut saya ya terbukti juga Pak Nur ya. Jadi saya kalau beli kemudian saya taruh di kulkas, jadi mungkin suhu dingin ini mempertahankan molekul partikelnya ini tadi supaya tetap terjaga. Mungkin itu ya. Bisa dicoba Pak Nur. Iya, nanti saya sampai rumah mau mencoba Wawan. Jadi nanti saya mau beli minyak wangi. Nah ini kalau Pak Wawan tadi kan 30.000 ya. Beda lagi dengan saya Pak Wawan. Kalau saya membeli itu 10.000. Di fotokopian itu loh. Di fotokopian tak ambu-ambu kok enak ini Pak. Ini masuk ini langsung dipakai. Nanti berapa 10.000 itu awetnya berapa hari Pak Nur? Ya bukan berapa hari Pak Wawan, berapa menit. Jadi berapa menit, jadi siang-siang nanti jam setengah 10 itu jadwal lagi Pak Wawan, jadwal untuk ini mengoles-oles lagi minyak wangi. Karena apa? Karena 10.000 itu kan lumayan. Nah jadi kalau satu ini Pak Wawan, satu botol kecil itu ya 10.000 itu mungkin bertahan sampai 4 hari aja, karena setiap hari itu 3 kali untuk mengoleskan di badan seperti itu. Oke Pak Wawan, tadi sudah minyak wangi. Nah sekarang ini Pak Wawan ini pakai jam ini ya. Wah ini pakai jam. Ini seberapa pentingnya kita ini memakai jam Pak Wawan? Ini jamnya cocok Pak Wawan. Ini berfungsi Pak Wawan ya? Berfungsi Pak Nur ya. Jadi ya memang kadang saya juga melihat orang pakai jam tapi jamnya nggak cocok Pak Nur ini. Mungkin ini jamnya hanya untuk hiasan saja. Jadi kalau saya pastikan berfungsi karena memang betul-betul saya kan kontrol waktu juga Pak Nur ya. Jadi sekarang jamnya apa, jamnya siapa harus kita cek biar ya kita melayani siswa yang terbaik. Iya benar. Oke. Ini Pak Arul tadi kan juga pakai jam tuh, tapi saya lupa. Lupa nanya, itu jamnya itu berfungsi atau enggak? Gitu karena ini kan kita kemana-mana kan bawa HP Pak Wawan. Nah yang paling akurat itu sebenarnya itu di jam HP itu. Tapi kenapa sih kita kok pakai seperti ini Wawan? Ini jam 7:50 bener ya? 6.50. Oh 6.50. Iya. Ini kenapa Wawan? Kok pakai jam? Kenapa nggak cukup pakai HP saja? Kalau dari saya itu ini termasuk salah satu untuk membuat orang good looking menurut. Jadi kalau pakai jam itu memang kelihatan berbeda dengan polos ya. Iya. Jadi ini juga termasuk untuk meningkatkan kepercayaan diri. Sebenarnya meskipun nggak berfungsi pun kayaknya kalau tujuannya itu nggak masalah Pak Nur. Ya nggak masalah Pak Nur. Jadi ya tergantung. Jadi nanti ini untuk hiasan, nanti waktunya tetap pakai HP Pak Nur. Iya. Luar biasa kalau jamnya Pak Wawan sama jam saya. Ini pasti berbeda ya. Ini jam saya ini mereknya G-Shock. Wah, ini kalau Pak Wawan ini mereknya apa ini? Fosil. Wah, berarti ini lebih tua ini daripada ini. Kalau ini G-Shock ini fosil. Nah, kita bandingkan harganya Pak Wawan. Ini kalau ini tebak-tebakan aja Wawan ya, biar seru Wawan ya. Kalau jam saya ini menurut Pak Wawan harganya berapa? Kalau dilihat tampilannya ini kisaran 5 juta bagaimana? 5 juta. Melebihi harga HP Pak Nur. Iya. Kalau itu tebakan saya Pak. Kalau Pak Nur nebak jam saya berapa Pak Nur harganya? Nah, ini karena ini mereknya aja juga fosil ya. Fosil itu lebih mahal Pak Wawan. Tapi kok kayaknya bagusan punya saya Pak. Iya, ini sekitar 5,5 juta karena ini lebih unik, lebih klasik, lebih lama ya dibandingkan dengan G-Shock. G-Shock ini kan sama fosil ini kan ya lamaan fosil itu kan. Ini mungkin iya fosil yang itu ditemukan di mana itu? Fosil. Oh manusia purba. Manusia purba. Oke, jadi memang penting Pak Wawan ya. Jam tangan ini untuk menunjang penampilan, walaupun jamnya itu kadang-kadang tidak berfungsi. Memang benar Pak Wawan. Sekarang ini kan banyak yang ini ya. Saya tanya ke teman-teman, jam berapa?
Dia begini, mati jambu pakai HP. Oke Pak Wawan, karena ini waktu juga yang membatasi kita ngobrol-ngobrol kita, ini akan kita lanjutkan besok hari Senin Pak Wawan. Besok hari Senin dengan tema-tema yang luar biasa menarik dan pastinya akan disiarkan langsung dari Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari Waru Sidoarjo Jawa Timur Indonesia alias di Gelora Mugaru. Maka dari itu Mugaru Lovers jangan sampai ketinggalan ya, tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio dan jangan lupa nanti kalau melihat kontennya di Mugaru TV mohon untuk subscribe, ini penting Pak. Iya, subscribe, like, komen, and share. Wah, luar biasa, share. Akhirnya saya Pak Nur dan Saya Pak Wawan, guru yang paling ganteng di Mugaru ini, paling ganteng ya, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.